Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 12 OTKP 1. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Kalau pada sehat. Nah, udah pada sarapan belum? Udah, oke, sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan salah satu boleh dipimpin berdoa. Sialan mungkin. Marilah semua kita menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, Ibu akan cek dulu kehadiran. Yang pertama, jadi nanti ketika Ibu panggil, silahkan sebut hadir gitu ya, ketika Ibu panggil nama. Oke, lanjut. Azura, nggak ada. Devita Sari. Di-unmute dulu, ada Devita Sari. Hadir, Bu. Oke, Devita Sari ada. Dian Puspa. Dian, di-unmute dulu, ada. Ada, Ibu. Eri Fauzia. Oh, Eri sakit tadi. Eri sakit. Evika. Evika. Fazri Krisna. Ada? Tidak ada. Febrina Duyanti. Hadir, Bu. Oke, Francisco Buafida. Bu, hadir apa Fajri? Oh, Fazri hadir. Oke. Francisco Buafida ada? Tidak ada. Kamila Safa. Kamila Safa. Hadir, Bu. Ya. Mariza. Mariza. Mariza ada. Hafiz, Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz. Hadir, Bu. Ya, Muhammad Irsyad. Muhammad Irsyad. Kalau nggak ada konfirmasi kehadiran, nanti Bu nggak tahu ya ini anaknya hadir atau enggak. Jadi silahkan di-unmute untuk konfirmasi kehadirannya. Oke, Muhammad Sadam. Muhammad Sadam. Hadir, Bu, hadir. Oke, Muhammad Sadam ada. Mustafa Raihan. 5 anak yang tidak hadir pada pagi hari ini. Oke, sebelum Ibu lanjutkan ke materi yang selanjutnya, Ibu akan review dulu nih materi yang sebelumnya, yaitu kemarin kita terakhir belajar tentang apa? Ya, perceraian pegawai. Nah, perceraian pegawai itu ada beberapa sebabnya. Coba sebutin 2 faktor penyebab dari perceraian. Apa? Kenapa orang itu bisa bercerai? Sebabnya karena apa? Coba perceraian pegawai. Kenapa seorang pegawai itu bisa bercerai? Coba tolong disebutkan 2 penyebab dari perceraian. Perceraian ya, Bu? Mm-mm. Bentar. Ada faktor penyebabnya kan? Iya, ada.
Ke ini ketidakharmonisan komunikasi. Oke, ketidakharmonisan komunikasi. Terus ada lagi? KDRT. Oke, KDRT. Jadi ada KDRT, ada komunikasi yang tidak harmonis, itu bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Oke, ini Ibu ada gambar nih. Ibu ada gambar. Coba, menurut kalian apa yang kalian lihat dari gambar ini? Apakah dari bisa dari mimik mukanya itu bagaimana? Terus kira-kira kenapa dia berekspresi kayak gitu? Coba Rafli, Muhammad Rafli Arfarizi. Coba kamu perhatiin gambarnya, terus apa yang kamu lihat dari gambar itu? Bagaimana mimik muka seseorang yang ada di dalam gambar itu? Coba di-unmute dulu. Kayak habis dipecat, Bu. Kayak habis dipecat. Mimik mukanya bagaimana? Mukanya kayak nggak senang gitu. Kayak nggak senang. Kurang senang. Oke, bawa-bawa kardus. Nah, kira-kira di dalam kardus ini tuh isinya apa? Buku, kayak alat-alat kantor gitu, Bu. Kayak alat-alat kantor. Jadi, betul apa yang sudah dikatakan Rafli. Jadi, gambar ini itu menunjukkan seseorang yang sedang merasa sedih karena beliau sudah diberhentikan dari pekerjaannya. Dia sudah membawa nih perangkat atau bahan kerjanya dia selama di perusahaan tersebut, dia sudah bereskan, sudah mau dibawa gitu dari keluar dari perusahaan tersebut. Nah, yang ini nih, bapaknya ini dia sedang menenangkan pegawai ini yang sudah diberhentikan dari perusahaan. Nah, jadi setelah ada gambar ini, saya sudah jelaskan kira-kira materi kita pada hari ini itu apa? Materi kita pada hari ini tuh kalau ada kata dipecat atau diberhentikan, berarti kira-kira materi kita pada hari ini terkait dengan apa? Pelajari terkait dengan pemberhentian pegawai. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah siswa dan guru melihat tayangan video pemberhentian pegawai, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab dari pemberhentian pegawai dengan benar. Nah, pokok pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu berarti tentang faktor penyebab pemberhentian pegawai. Dan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah yang pertama, mengamati tayangan PowerPoint. Yang kedua, adanya tanya jawab mengenai faktor penyebab pemberhentian pegawai. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas kelompok dan yang keempat adalah penilaian hasil belajar. Jadi nanti di akhir akan Ibu nilai hasil diskusi kalian atau hasil diskusi kelompok dan juga nanti akan Ibu berikan tes formatif untuk penilaian pengetahuannya. Nah, sumber belajar kita pada pagi hari ini adalah yang pertama dengan internet, kemudian yang kedua adalah buku dari Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian kelas 12 dengan penulisnya Bu Sri Endang. Nah, penilaian pembelajarannya ada penilaian sikap. Nah, jadi nanti ketika proses pembelajaran ini berlangsung, Ibu akan nilai nih sikap kalian. Apakah kalian memperhatikan, apakah kalian aktif? Nah, itu nanti akan Ibu nilai. Kalau kalian memperhatikan dengan baik, kalian ada keaktifan, nah berarti akan ada nilai plus buat kalian. Kemudian yang kedua ada tes formatif, nanti akan Ibu share Google Form, yang itu nanti untuk nilai pengetahuan. Dan juga yang terakhir ada penilaian tugas kelompok. Jadi nanti Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok untuk dapat berdiskusi menyelesaikan tugas yang akan Ibu berikan nanti di akhir setelah Ibu menyampaikan materi. Ibu akan tayangkan dulu video pemberhentian pegawai.
Oke, silakan diamati. Korupsi atau tipikor resmi diberhentikan dengan tidak hormat. Langkah ini sesuai dengan surat keputusan bersama atau SKB Mendagri, Menpan RB, Kepala Badan Kepegawaian Nasional atau BKN nomor 15 tahun 2018 yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap PNS yang terbukti melakukan tindak kejahatan jabatan. Berdasarkan data, jumlah PNS yang tersangkut masalah tipikor terbesar ada di Provinsi Sumatera Utara, yakni 79 orang. Sementara Jawa Timur 43 orang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 36 orang, dan terendah di Lampung yang hanya 1 orang. Kemenpan RB mendorong pimpinan daerah dan instansi untuk segera memecat seluruh PNS tersangkut korupsi di akhir tahun 2018. Dengan demikian, tahun 2019 tidak ada lagi PNS yang tersangkut masalah korupsi. Oke, ada video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Ada video pemberhentian PNS, yang mana ada 480 pegawai yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana korupsi. Jadi, ketika orang atau ketika pegawai itu melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang ada di perusahaan, dan jika memang kategorinya sudah pada tahap pelanggaran disiplin berat, bisa kemungkinan pegawai tersebut akan diberhentikan dari pekerjaannya. Pengertian dari pemberhentian pegawai itu sendiri adalah berakhirnya ikatan antara pegawai lembaga atau perusahaan secara sepihak ataupun berdasarkan kesepakatan bersama karena alasan tertentu yang diberikan kepada pegawai baik instansi pemerintahan maupun di swasta. Tuh. Nah, pemberhentian ada faktor-faktor penyebabnya. Ada banyak yang tadi Ibu sampaikan tidak bisa diberhentikan secara sepihak. Gitu. Nah, faktor-faktornya apa saja? Ada banyak nanti. Yang pertama adalah pensiun. Nah, faktor penyebab pemberhentian PNS yang pertama itu adalah pensiun. Pensiun ini adalah mayoritas pegawai di Indonesia ini diberhentikan karena memang mereka sudah memasuki pensiun atau sudah memasuki batas usia maksimum dalam dia bekerja. Ada 3 batasan usia seorang itu dalam bekerja, seorang pegawai dalam bekerja. Yang pertama, kalau misalkan sudah mencapai usia 58 untuk jabatan administrasi dan juga fungsional ahli muda, itu bisa diberhentikan atau pensiun pada umur 58 tahun. Kemudian yang kedua, untuk jabatan pimpinan tinggi dan fungsional madya itu pensiun pada umur 60 tahun. Dan ada satu lagi, untuk usia pensiun 65 tahun ke atas, itu nanti untuk jabatan fungsional tinggi. Jadi ada 3 nih jenisnya. Ada 3 jenisnya batas usia pensiun pegawai untuk yang bekerja di instansi pemerintahan. Usia 58 untuk jabatan administrasi dan fungsional muda, kemudian usia 60 tahun untuk jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional madya, kemudian yang terakhir pada usia 65 tahun untuk jabatan fungsional tinggi. Oke, itu fungsional utama.
Nah, itu adalah pensiun. Yang kedua, faktor penyebabnya adalah tidak cakap jasmani dan rohani. Tidak cakap jasmani dan rohani ini bisa disebabkan karena pegawai tersebut sakit, yang mana tidak bisa lagi bekerja. Atau setelah pegawai mengajukan cuti sakit, kemudian setelah itu dia merasa tidak mampu untuk melanjutkan kinerjanya, dia bisa mengajukan pemberhentian. Gitu. Jadi tidak cakap jasmani dan rohani dalam artian ini dalam hal kesehatan. Kesehatannya tidak mendukung untuk pegawai tersebut bisa lanjut lagi bekerja. Yaitu untuk tidak cakap jasmani dan rohani. Yang ketiga adalah gangguan fisik dan mental. Gangguan fisik dan mental ini mungkin bisa karena mentalnya terganggu. Depresi contohnya. Kalau seorang pegawai itu sudah depresi, otomatis dia tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Pikirannya sudah kemana-mana. Atau bisa jadi pegawai itu sudah mengalami halusinasi. Kalau seorang pegawai sudah halusinasi, mentalnya sudah terganggu, pekerjaannya pun tidak akan tercapai, tidak akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya, tidak akan selesai dengan sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Ibarat kata, orang yang mentalnya terganggu, orang yang bisa dikatakan gila, misalkan, apakah iya mereka bisa bekerja dengan baik? Kan tidak. Tidak logis apabila orang gila misalkan itu bekerja di dalam satu instansi. Karena pasti akan dicek dulu nih. Orang kalau mau kerja itu pasti dicek kesehatannya, mentalnya, fisiknya itu pasti akan dicek. Apakah fisiknya, kesehatannya, mentalnya itu sudah mencukupi untuk dia bisa bekerja di perusahaan tersebut atau tidak. Kalau bisa ya diterima, tapi kalau enggak ya nggak mungkin diterima. Gitu. Kemudian yang keempat adalah hukuman jabatan. Hukuman jabatan ini karena pegawai sudah melanggar sumpah janji yang telah diucapkan ketika mereka diterima sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian yang kelima adalah karena tindak pidana. Tindak pidana kayak contoh tadi yang di video itu adalah pidana korupsi ya. Jadi seorang pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi itu akan diberhentikan dari pekerjaannya. Selanjutnya ada penyederhanaan organisasi atau perampingan organisasi. Nah, penyederhanaan organisasi atau perampingan organisasi ini bisa terjadi karena kelebihan pegawai. Kalau misalkan di suatu instansi terjadi kelebihan pegawai, maka pegawai tersebut akan dipindahkan ke unit lain. Tapi kalau misalkan pegawai tersebut masih berusia di bawah 50 tahun atau belum mencapai usia 50 tahun dan masa kerjanya belum mencapai 10 tahun, maka pegawai tersebut akan diberikan uang tunggu selama 5 tahun. Dan apabila dalam masa tunggu itu pegawai juga tidak tidak disalurkan ke unit lain, maka pegawai tersebut akan diberhentikan dan mendapatkan hak kepegawaian atau mendapatkan hak pegawainya. Contoh, hak pegawai itu mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, uang pensiun, itu adalah contoh hak pegawai. Yang apabila pegawai tersebut sudah mencapai usia 50 tahun dan mencapai masa kerja 10 tahun. Kalau misalkan tidak disalurkan. Gitu. Jadi tidak disalurkan ke unit lain atau tidak didistribusikan ke unit lain dalam waktu 50 tahun, maka akan diberhentikan dari perusahaan
dan mendapatkan hak pegawai. Contohnya ada gaji, uang pensiun. Itu adalah contoh dari penyederhanaan organisasi. Kemudian yang ketujuh, adanya pemberhentian atas permintaan sendiri. Jadi sebagai seorang pegawai itu juga bisa mengajukan berhenti dari kerjaannya, tapi dengan alasan-alasan tertentu. Dan tidak semua pengajuan pemberhentian itu akan di-ACC oleh pimpinan, tidak. Kalau misalkan pegawai tersebut masih masih ada kewajiban untuk bekerja, maka pengajuan itu akan ditunda. Jadi tidak akan langsung di-ACC. Tapi kalau misalkan sudah mencapai usia 50 tahun dan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun, maka pegawai tersebut bisa mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri. Jadi ada dua. Kalau misalkan dikabulkan itu karena sudah mencapai usia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. Tapi pengajuan itu bisa ditunda apabila sudah atau masih ada kewajiban pegawai tersebut dalam bekerja, yaitu pemberhentian atas permintaan sendiri. Kemudian yang ke-8 ada dismissal. Nah, dismissal ini apa? Dismissal ini adalah pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin. Jadi karena melanggar disiplin dan tata tertib yang sudah dibuat oleh perusahaan. Kalau misalkan pelanggaran disiplinnya berat, ya. Nah, yang terakhir adalah retrenchment. Nah, retrenchment itu apa? Retrenchment itu berkaitan dengan masalah ekonomi. Jadi apabila perusahaan itu mengalami masalah ekonomi yang tidak mampu menggaji pegawainya, sedangkan perusahaan itu terus-menerus mengalami kerugian, itu adalah retrenchment. Jadi pemberhentian pegawai karena masalah ekonomi yang sedang dialami oleh perusahaan, tidak mampu menggaji pegawai dan juga perusahaan mengalami terus-terusan kerugian. Ada yang mau raise hand? Ada yang bertanya? Dian mau bertanya? Dian Iya, dulu. Bu. Nah, oke, apa? Yang terakhir itu kan apa tadi Retrenchment. retrenchment. Itu kan tadi kata Ibu kayak perusahaan yang terus-terusan mengalami penurunan omset dan tidak mampu menggaji pegawai, itu yang bisa disebut PHK bukan sih, Bu? Iya, kayak contoh PHK besar-besaran. Kayak yang sekarang lagi rame tuh yang kemarin ini gambar, kelihatan nggak gambarnya? Kan ini gambar dari, contohnya adalah tangis histeris puluhan karyawan Ramayana Depok usai di PHK. Ya kan? Gitu. Jadi kayak contoh nih sekarang di masa pandemi ini, banyak sekali perusahaan itu yang mengalami kerugian. Apalagi mereka yang berjualan. Gitu. Jadi tidak ada konsumen yang membeli produknya, terus bagaimana dia mau melakukan perputaran uang? Terus berproduksi, tapi tidak ada barang yang dibeli. Sekarang di masa pandemi ini, orang banyak yang kehilangan pekerjaannya. Tidak punya pemasukan, bahkan untuk mencukupi kebutuhannya aja susah. Gitu. Yang sebelum pandemi mungkin mereka masih mampu nih untuk berbelanja ke mall. Sekarang yang kalian lihat-lihat di mall apa? Mall sepi kan? Mall sepi karena apa? Berkurangnya pengunjung. Nah, berkurangnya pengunjung itu akan mengakibatkan penurunan omset dari perusahaan.
Kalau terus-terusan tidak ada pemasukan, akan mengalami penurunan. Kok semakin hari semakin menurun nih keuntungannya, bahkan tidak ada keuntungan. Yang terjadi malah rugi. Nah, bagaimana untuk bisa menggaji karyawan? Kan nggak bisa. Kita cari, coba dismissal tadi apa, Nak? Coba di-unmute dulu, di-unmute. Kenapa, Bu? Dismissal apa dismissal tadi? Disiplin pegawai. Disiplin pegawai, Iya, Bu. pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin. Nah, jadi pemberhentian pegawai karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai. Oke, jadi Ibu akan ada diskusi kelompok nih buat kalian. Jadi nanti akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Ada 5 tugas yang masing-masing nanti satu kelompok mencari kasus penyebab pemberhentian pegawai. Ada kelompok yang pertama pensiun, yang kedua karena dismissal, yang ketiga karena penyederhanaan organisasi, yang keempat karena retrenchment, dan yang kelompok kelima itu nanti karena tindak pidana. Nah, sebelum itu Ibu akan bagi dulu nih kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompoknya adalah mana ya? Oke, kelihatan? Kelihatan? Oke. Nah, kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama ini ada 7 orang. Ada Ade Nur Hidayah, Aldon, Ana, Azmi, Azura, Devita, dan Dian. Berarti kelompok yang pertama ini nanti membahas tentang cari kasus pemberhentian karena pensiun. Nah, kelompok yang kedua itu adalah Eri, Evika, Fani, Fazri, Febrina, Francisco, dan Camila. Nah, ini nanti mencari mencari contoh kasus karena dismissal atau pelanggaran disiplin. Kemudian yang ketiga itu kelompoknya Mariza, Hafiz, Irsyad, Rafi, Sadam, Mustafa Raihan, dan juga Nela Fasya. Ini nanti silahkan mencari kasus tentang penyederhanaan organisasi atau perampingan organisasi. Kemudian kelompok yang selanjutnya adalah kelompok 4, yaitu kelompok Najwa, Novi, Pramudia, Rayhan, Ramadhani, dan Rio. Itu nanti membahas atau mencari kasus tentang retrenchment. Kemudian yang terakhir adalah kelompok 5, yaitu kelompoknya Risma, Sela, Siti Musdalifah, Triwulandari, Winda, dan Julia. Itu nanti silahkan mencari contoh kasus tentang. Oke, jadi Ibu akan berikan kalian waktu. 10 menit cukup untuk berdiskusi ya. Jadi 10 menit nanti Ibu akan berikan kalian waktu untuk berdiskusi. Setelah itu nanti silahkan dipresentasikan. Jadi dikirim dulu nih ke Ibu tugasnya, baru nanti Ibu akan share screen tugas kalian. Kelompok siapa nanti yang akan Ibu tunjuk. Nah, itu nanti silahkan disiapkan yang mau mempresentasikan siapa. Itu kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, dan 5 siapa. Gitu. Jadi Ibu akan kasih waktu dulu kalian 10 menit. Silahkan dikerjakan dulu. Apabila masih ada kekurangan, silahkan dilengkapi. Nanti kita akan diskusikan apabila kalian sudah mempresentasikan. PPT-nya.
Kelompoknya siapa nih? Eri, Fauziah, Evika, Fani, Fazri, Febrina, Francisco, dan Camila. Oke, ayo. Tugasnya tentang dismissal. Kasus tentang dismissal. Oke. Siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau mempresentasikan? Evika, Eri, Fani, Fazri, Febrina, Francisco, Camila. Oke, tadi. Ayo, ini udah bagus nih PPT-nya, hasilnya juga sudah bagus. Jadi silahkan dipresentasikan. Ayo, siapa? Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kasus penyebab pemberhentian pegawai karena dismisal Evika, Febrina, Fani, Fazri, Francisco, dan Camila. Di sini saya menjelaskan siapa yang melakukan kasus tersebut, penyebabnya, dan apa sanksinya. Di sini yang adalah salah satu pegawai negeri sipil atau PNS. Penyebabnya karena meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 bulan terus-menerus. Reaksinya, sanksinya dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. Pegawai negeri sipil yang meninggalkan tugas secara tidak sah terus-menerus selama 6 bulan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Pemberhentian tersebut ditetapkan berlaku mulai tanggal penghentian pembayaran gajinya dan gaji selama 2 bulan sejak ia tidak masuk bekerja diberikan kepada pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang. Apabila dalam waktu kurang dari 6 bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, maka ia dapat ditugaskan kembali jika ada alasan-alasan yang dapat diterima atau diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian sendiri dan menurut pendapat penjabat yang berwenang akan mengganggu suasana jika ia ditugaskan kembali. Selanjutnya akan oleh Evika. Bisa, Bu. Pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Untuk kelengkapan tata usaha kepegawaian, maka instansi yang bersangkutan serendah-rendahnya kepala subbagian atau pejabat lain yang setingkat dengan itu membuat surat keterangan meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 sejak ia dinyatakan hilang. Berdasarkan berita acara atau surat keterangan dari pejabat yang berwajib, maka pejabat yang berwenang membuat pernyataan hilang surat, pernyataan hilang buat selambat-lambatnya pada bulan kedua. Sejak yang bersangkutan hilang, pejabat yang membuat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan. Yang telah dinyatakan hilang yang belum melewati masa 12 bulan ditemukan kembali, tetapi
cacat diperlakukan sebagai Jessica? diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja sekarang sampai kurangnya 4 tahun. Tetapi apabila ia belum memiliki kerja sekurang-kurangnya tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil pensiun. Apabila hilangnya dan cacat itu disebabkan dalam dan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1 terkait dengan kasus kasus pemberhentian karena dismisal atau karena pelanggaran disiplin. Nah, kalau tadi yang disampaikan atau pemaparan dari kelompok 2 yang melakukan itu adalah pegawai negeri sipil. Karena apa? Karena meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 bulan terus-menerus. Nah, pelanggaran disiplinnya yaitu karena tidak melaksanakan tugasnya atau meninggalkan tugasnya, yang mana berarti tugas yang seharusnya dia kerjakan, kewajiban yang seharusnya dia kerjakan itu tidak diselesaikan. Apalagi ini dalam waktu 2 bulan terus-menerus. Nah, kalau sudah dilakukan 2 bulan terus-menerus ya pasti akan ada sanksinya. Nah, itu adalah contoh kasus dismisal. Reaksinya adalah atau akibatnya adalah diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga dan diberhentikan dari pekerjaannya. Itu adalah contoh kasus dismisal. Jadi pemberhentian pegawai negeri sipil ada yang dilakukan secara dengan hormat dan ada yang dilakukan secara tidak hormat. Oke, itu adalah kesimpulan dari tugas kelompok 2. Sebelum kita tutup, boleh kita simpulkan pembelajaran pada hari ini yang kalian dapatkan itu apa? Coba Mariza. Mariza? Pembelajaran hari ini menyimpulkan pemberhentian pegawai. Itu dapat bisa ini dengan beberapa faktor. Oke. Ya, Ibu. Ya, jadi ada faktor-faktor penyebabnya apabila akan dilakukan pemberhentian pegawai. Jadi tidak bisa semena-mena dilakukan pemberhentian kepada pegawai apabila dia melakukan suatu pelanggaran. Pelanggaran ringan yang nggak bisa langsung diberhentikan. Pemberhentian pegawai itu bisa dilakukan apabila terjadi pelanggaran disiplin berat. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih buat anak-anak kelas 12 OTKP 1 atas kehadirannya. Nah, sebelum kita akhiri, kita boleh ambil dokumentasi dulu. Silakan semuanya dinyalakan kameranya. Kita dulu. Berdokumentasi. Mariza,